Halo teman-teman, kembali lagi di Yusala Dewi Channel. Di sini kita akan belajar latihan soal-soal tes substantif PPG Prajabatan bidang studi Bahasa Indonesia. Langsung saja kita simak soalnya yuk. Baik, langsung saja kita baca soalnya ya teman-teman. Informasi tersurat dalam bacaan tersebut adalah, nah di sini ditanyakan tentang informasi tersurat. Kalau informasi tersurat berarti kata-katanya atau informasinya itu terdapat di dalam teks ya, karena tersurat. Jadi harus ada di dalam teks. Baik, langsung saja kita baca secara singkat ya. Teks ini tentang apa ya? Helvi Tiara Rosa lahir pada tanggal 2 April 1970 di Medan, Sumatera Utara. Setamat kuliah, Helsi melanjutkan karirnya di bidang penerbitan yang telah dimulainya sejak masih berstatus mahasiswa. Pada tahun 1991, ia menjadi redaktur sekaligus pemimpin redaksi majalah Anida. Pada tahun 1997, Helvi mendirikan komunitas penulis dengan nama Forum Lingkar Pena. Ia pun dipercaya sebagai ketua umum komunitas tersebut hingga tahun 2005. Kemudian, Forum Lingkar Pena berkembang pesat hingga anggotanya mencapai lebih dari 5.000 orang. Nah, oke. Dari sini kita sudah bisa menarik kesimpulan ya teman-teman. Langsung aja kita lihat. Pilihan jawabannya A. Helvi Tiara Rosa menjadi pemimpin redaksi majalah Anida hingga saat ini. Kira-kira benar atau salah? Salah ya teman-teman ya. Karena pada saat Helvi Tiara Rosa ini menjadi pimpinan redaksi itu pada tahun 1991 ya. Kemudian yang B, Helvi Tiana Rosa menggagas Forum Lingkar Pena hingga berkembang pesat. Nah, ini ya ada. Kemudian Helvi menyediakan tempat untuk belajar di bidang apresiasi dan penulisan kreatif. Nah, kalau ini kurang tepat ya teman-teman. Karena selain FLP yang dibentuk oleh Helvi ini menggagas sebuah rumah baca, teman-teman ya. Di sini rumah baca, bukan tempat untuk belajar di bidang apresiasi dan penulisan kreatif. Nah, kemudian yang D, Helvi Tiara Rosa menggerakkan mahasiswa untuk membuat penerbitan di kampus. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, bahkan tidak ada informasi tersebut di dalam bacaan. Kemudian yang E, Helvi Tiara Rosa merupakan pendiri penerbit yang ada di kampus Universitas Indonesia. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Maka jawaban yang paling benar adalah yang B. Helvi Tiana Rosa menggagas Forum Lingkar Pena hingga berkembang pesat. Baik. Selanjutnya, makna istilah fatwa dalam paragraf tersebut adalah, ditanya di sini makna istilah fatwa. Baik, kita baca dulu. Terkesan aneh bin ajaib jika benar pemerintah melalui Kementerian ESDM dengan menggandeng MUI mengeluarkan fatwa haram menggunakan BBM bersubsidi bagi orang mampu. Nah, kata fatwa di sini kira-kira mempunyai makna apa ya teman-teman? Jawabannya adalah yang A ya, keputusan. Jadi fatwa di sini merupakan sebuah keputusan ya, ultimatum seperti itu ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang bekerja sama dengan MUI bahwa mengeluarkan keputusan haram menggunakan BBM bersubsidi bagi orang-orang mampu ya. Baik, selanjutnya isi tersirat pada paragraf tersebut yang tepat adalah, nah di sini adalah isi tersirat. Kalau tadi tersurat berarti intinya harus ada di dalam bacaan atau informasinya harus ada di dalam bacaan ya. Kalau tersirat di sini berarti makna yang secara keseluruhan ya teman-teman. Atau bisa dikatakan seperti kesimpulan gitu ya. Jadi tidak harus ada di dalam bacaan seperti itu. Baik, kita baca dulu paragrafnya. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat ya. Oke, kemudian yang kedua, tidur yang baik memulihkan sistem imun. Kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Oh baik, berarti ini tentang tidur ya. Tidur yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh agar sehat. Baik, kita lihat pilihan jawabannya. Ada A di situ, tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari. Hal ini tersurat ya teman-teman karena ada di dalam bacaan. Nah, seperti itu ya. Jadi opsi A salah. Kemudian yang B, tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. Nah, ini kira-kira tersirat atau tersurat seperti itu ya. Jawabannya adalah tersurat ya. Karena di sini sudah dikatakan bahwa tidur yang baik memulihkan sistem
imun ya. Maka jawaban B juga salah. Kemudian yang C, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Ini juga salah ya, karena di sini tersurat yaitu kadar melatonin dan meningkat memperbaiki imunitas. Kemudian yang D, tidur yang cukup adalah tidur yang tidak terbangun-bangun sepanjang malam. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena bisa dipastikan lebih sehat dibanding orang yang sering bangun sepanjang malam. Maka jawaban yang benar adalah yang E ya. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Jadi secara tersirat makna atau isi daripada paragraf tersebut adalah tentang tidur yang berkualitas itu akan melindungi tubuh kita dari penyakit dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, seperti itu. Lanjut, ide pokok paragraf tersebut. Oke, ide pokok ini sudah sering sekali ditanyakan ya teman-teman. Oke, maka kita baca secara singkat saja. Peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju kesejahteraan bangsa perlu perhatian khusus. Kemudian yang terakhirnya, di samping itu diharapkan juga peningkatan peran laki-laki dan dalam keluarga dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Oke, jadi ini tentang peran perempuan laki-laki dan juga perempuan ya teman-teman ya. Jadi keduanya ini penting di dalam keluarga. Oke, langsung aja kita lihat opsinya. Peningkatan pendidikan politik bagi perempuan. Ini kurang tepat ya, karena di dalam bacaan juga membahas tentang peran laki-laki. Baik, kemudian yang B, peningkatan peran perempuan dan laki-laki. Nah, ini benar ya, kita keep dulu. Kemudian yang C, partisipasi seorang perempuan dalam keluarga. Hal ini juga kurang tepat, karena di dalam bacaan juga terdapat peran laki-laki. Kemudian yang D, penghapusan diskriminasi perempuan dan anak. Hal ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kemudian yang E, pembangunan mental perempuan berwawasan lingkungan. Nah, ini juga kurang tepat. Maka ide pokok paragraf tersebut yang benar adalah yang B, peningkatan peran perempuan dan laki-laki. Jadi keduanya juga sama-sama dibahas. Baik, selanjutnya kalimat berupa akibat yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut. Oke, kalau di sini ditanya tentang kalimat akibat, berarti ada sebabnya dan juga ada akibatnya. Kira-kira yang mana? Kita baca dulu ya, karena sepertinya ini juga untuk menyambung daripada paragraf atau kalimat sebelumnya. Baik, lihatlah pembangunan dan pola hidup masyarakat di kota besar itu. Mereka membuang sampah sembarangan ke selokan dan ke kali yang mengalir di tengah kota. Daerah resapan air telah berubah menjadi hutan beton, sementara kebun dan hutan di pinggir kota berubah fungsi menjadi hunian dan pabrik. Tidak terpikir oleh mereka jika datang musim hujan, bla 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 bla. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah kalimat akibat ya. Di sini yang terakhir adalah tidak terpikir oleh mereka jika datang musim hujan. Nah, kata kuncinya di sini ya teman-teman, jika datang musim hujan. Baik, jadi permasalahan di dalam kota besar ini adalah mereka membuang sampah secara sembarangan ke selokan dan juga ke kali. Yang mana kali tersebut ada aliran yang mengalir di tengah-tengah kota. Nah, sementara daerah resapan airnya di sini sudah berubah menjadi hunian dan juga pabrik. Nah, maka ketika musim hujan datang, akibatnya adalah, oke, kita lihat opsinya. Banjir akan melanda kota tersebut. Nah, ini kita keep ya teman-teman, karena benar jawabannya. Baik, yang B, sampah-sampah menghambat aliran air. Ini juga benar, kita keep dulu. Air hujan tidak dapat meresap di hutan-hutan gundul. Oke, kemudian sampah bertumpuk di muara sungai menyebabkan polusi. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian para pemulung plastik mendapat rezeki yang berlimpah. Ini sangat tidak tepat. Oke, jadi A, B, C. Banjir akan melanda kota tersebut. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang A ya teman-teman ya. Karena di sini sudah ditanyakan bahwa jika musim hujan datang, sudah tidak ada daerah resapan air, kemudian sampah-sampah sudah menggenang, ya kan, begitu di selokan dan juga di kali-kali air, yang mana airnya itu mengalir di tengah-tengah kota, maka kalimat akibat yang tepat itu adalah yang
A. Banjir akan melanda kota tersebut. Sebabnya adalah karena daerah resapan airnya sudah tidak ada, banyaknya sampah di selokan dan juga di kali yang mengakibatkan jika musim hujan datang, banjir akan melanda kota tersebut. Baik, selanjutnya kalimat resensi yang menyatakan keunggulan dalam kutipan novel tersebut. Oke, ditanyakan di sini kalimat resensi yang menyatakan keunggulan. Oke, keunggulan ya. Baik, kita lihat dulu di sini bacaannya. Dari jendela pesawat yang menerbangkannya ke Tanzania, Andin menatap puncak Kilimanjaro yang selalu diselimuti salju. Awan putih yang menyelubungi laksana sehelai sutra tipis yang ditebarkan untuk menyembunyikan keagungan gunung tertinggi di benua Afrika tersebut. Kilimanjaro menjulang tinggi hampir 6.000 meter di atas permukaan laut, terletak di timur laut Tanzania. Gunung itu sejak zaman dulu sudah menarik perhatian penduduk asli yang menjulukinya Gunung Bersinar dalam bahasa Swahili. Oke, kalimat resensi yang menyatakan keunggulan dari paragraf tersebut ya. Oke, kita lihat yang A. Pengarang menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Hal ini fakta ya teman-teman ya, bahwa bahwa si penulis ini memang menggunakan kata-kata yang sudah tidak asing lagi gitu ya. Jadi sangat mudah bisa dipahami. Maka opsi A salah. Kemudian yang B, pengarang mendeskripsikan latar sangat indah dalam kutipan novel tersebut. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kutipan novel ini, memang si penulis ini lebih cenderung mengedepankan ya, atau menjelaskan bahwa dia berada di pegunungan yang mana menjadi latar daripada novel tersebut. Baik, kemudian yang C, pengarang menceritakan tempat-tempat yang indah di luar negeri. Oke, kemudian yang D, novel Sisi Gelap Cinta ditulis pengarang yang pernah mengunjungi tempat dalam novel tersebut. Ini fakta ya teman-teman ya. Oke, kemudian E, novel ini baik untuk dibaca agar dapat melihat keindahan di negara lain. Oke. Ini juga kurang tepat. Maka antara B dan C, pengarang mendeskripsikan latar sangat indah dalam kutipan novel tersebut dan pengarang menceritakan tempat-tempat yang indah di luar negeri. Maka yang paling menyatakan keunggulan di sini adalah yang B ya teman-teman. Jadi pengarang mendeskripsikan latar yang sangat indah dalam kutipan novel tersebut. Oke. Selanjutnya persamaan kedua cerita tersebut. Oke, di sini ini juga paling sering keluar ya. Persamaan kedua cerita. Oke, kita lihat kutipan 1 dan kutipan 2. Tentang apa? Seperti anak-anak lain, Gito sehari hanya makan 1 kali. Seperti anak lain, Gito tidak mempunyai sandal, apalagi sepatu. Kalau ada guru memakai sepatu, pasti sepatu atau sandalnya sudah reot. Gito demikian juga berpakaian dengan pakaian temannya, compang-camping, penuh tambalan, demikian pula pakaian guru. Oke, jadi kutipan 1 ini menceritakan tentang kondisinya Gito ya teman-teman. Lanjut kutipan nomor 2. Tentu semua orang di sini mengenal Mbah Dilmo. Ia lelaki tua di kampung kami, umurnya sudah ratusan tahun. Kalau kau tanya kepastian tanggal tahun kelahirannya, maka orang kampung juga menggeleng. Paling-paling menunjuk ke damar kurung yang dipajang di pinggir jalan sepanjang kampung kami. Kini Mbah Dilmo masih tetap hidup dan sehat. Oke, yang kedua ini lebih menceritakan sosok Mbah Dilmo ya teman-teman. Oke, kira-kira persamaan antara kutipan 1 dan kutipan 2 di sini adalah apa? Langsung kita lihat, menceritakan konflik yang terjadi di dalam cerita. Apakah ini benar? Kurang tepat ya teman-teman, karena baru mendeskripsikan ya, di sini belum sampai adanya konflik atau apa. Baik, yang kedua, mengandung alur cerita yang sama yaitu sorot balik. Apakah ini tentang sorot balik? Oke, kita keep dulu ya. Baik, yang C, menceritakan pengenalan penokohan dalam cerita. Oke, ini juga benar. Kemudian yang D, menceritakan gambaran tema dalam sebuah cerita. Apakah ini tentang tema? Tidak ya teman-teman ya. Kemudian yang E, menyajikan gambaran latar suasana dalam cerita. Apakah latar suasananya di sini sama? Tidak ya. Maka antara B dan juga C. Nah, mengandung alur cerita yang sama yaitu sorot balik atau menceritakan pengenalan penokohan dalam cerita. Yang benar adalah yang C ya. Jadi menceritakan pengenalan tokoh dalam cerita. Tokoh di kutipan 1 ada Gito ya, yang sehari-hari
tidak mempunyai sandal, kemudian makan 1 kali dalam sehari, kemudian pakaiannya compang-camping, penuh tambalan ya. Kemudian yang kutipan 2, tokoh yang terkenal di situ Mbah Dilmo ya, paling tua, kemudian umurnya sudah ratusan tahun namun tetap sehat dan masih hidup. Nah, jadi pengenalan tokoh di dalam cerita. Nah, baik teman-teman, itu saja yang bisa Kak Wina sampaikan untuk saat ini. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita, Yusala Dewi Channel, karena kita akan upload video pembahasan tentang soal-soal latihan tes substantif PBG Prajabatan. Baik, Kak Wina pamit. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.